Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Ini adalah part ketiga, lanjutan dari part 2 kemarin ya, mengenai LOA. Dan pembahasan kita yang sekarang adalah mengenai kenapa justru ketika kita memikirkan sesuatu, atau justru malah ketika kita melakukan LOA, teknik-teknik LOA, yang terjadi adalah kebalikannya. Contohnya ketika kita pengen punya partner bisnis yang jujur, justru malah yang terjadi kebalikannya. Partner bisnis kita berbohong, dan melakukan hal-hal buruk. Kenapa ini bisa terjadi? Di sini aku akan mencoba menjelaskan secara mudah biar teman-teman tidak melakukan kesalahan lagi ketika menggunakan teknik LOA ini. Seperti videoku kemarin, LOA ini sangat mengedepankan pikiran dan rasa ya. Dua ini sangat-sangat dibutuhkan dalam teknik LOA, yaitu pikiran dan rasa. Kenapa pikiran dan rasa ini penting? Karena fokus nantinya kegiatan kita, apa yang kita lakukan, itu akan terfokus pada dua hal ini, yaitu pikiran dan rasa. Contohnya begini, teman-teman saya suruh untuk jangan memikirkan gajah berwarna merah. Otomatis di otak kita itu ada gajah berwarna merah, karena otak kita itu tidak bisa membedakan kata tidak, jangan, dan kata-kata negatif lainnya. Seperti yang aku bilang tadi, jangan pikirkan gajah berwarna merah. Justru di otak kita adalah yang keluar adalah gajah berwarna merah. Atau kalau teman-teman dulu kecil pernah ya, ketika bersepeda, kemudian di depan ada got. Ketika orang tua bilang, awas ada got, itu kita nggak minggir melewati gotnya, itu nggak. Justru malah kita bisa masuk ke gotnya. Justru ketika kita memikirkan got, memikirkan gajah berwarna merah, otak kita memikirkan hal tersebut. Maka itulah yang otak kita akan tuju. Maka ketika ada anak dibilangin jangan ngeyel ya, nah itu malah biasanya anaknya ngeyel. Karena di otak dia itu nggak bisa membedakan jangan dan tidak, itu nggak bisa. Jadi yang dia pikirkan hanya ngeyelnya aja. Contohnya yang aku bilang tadi, teman-teman ingin partner bisnis yang jujur, tapi di otak teman-teman semua itu khawatir atau justru memikirkan nanti kalau temanku atau partnerku bisnisku nggak jujur gimana ya. Nah, justru fokus itulah yang akan terjadi. Makanya teman-teman kalau menggunakan teknik LOA, ketika teman-teman ingin berpartner dengan orang yang jujur, maka hanya pikirkan bahwa saya pengen partner yang jujur. Saya pengen ketika partner saya diberikan uang 100.000 dan digunakan 50.000, maka 50.000-nya itu kembali. Silakan bicarakan hal-hal yang spesifik dan positif, bukan malah sebaliknya. Saya pengen partner yang tidak berbohong. Nah, itu malah kemungkinan nantinya partner itu akan partner yang kita dapatkan malah justru yang berbohong. Atau yang lebih buruk lagi, kalau teman-teman itu justru malah khawatir. Contohnya, teman-teman pengen partner yang jujur, tapi teman-teman merasa khawatir sekali, merasa terlalu khawatir karena takutnya mendapatkan partner yang bohong. Nah, itu justru sangat-sangat bertolak belakang dengan teknik LOA. Karena yang kita pikirkan adalah partner yang berbohong, kemudian yang kita rasakan adalah ketakutan ketika mendapatkan partner yang berbohong. Jadi, keduanya ini dibalik. Yang pertama, jangan gunakan kata bohong, tapi gunakan kata jujur. Saya pengen partner yang jujur. Kemudian yang kedua, imajinasikan sampai sedetail mungkin teman-teman bahwa teman-teman itu mendapatkan partner yang jujur. Entah tipe kejujurannya seperti apa, itu terserah teman-teman semua ya. Contohnya, ketika kita titipkan motor dan dia dia pinjam di hari Senin, kembalikan di hari Selasa, maka teman-teman imajinasikan saja bahwa partner tersebut meminjam motor hari Senin, kemudian hari Selasa itu mengembalikan. Nah, imajinasi positif tadi itulah yang akan membawa kita keluar dari ketakutan, keluar dari khawatir, keluar dari pikiran-pikiran buruk, dan mendapatkan pikiran positif. Yang itu sangat-sangat penting ketika kita menerapkan teknik LOA. Ini bisa digunakan untuk hal yang material ataupun non-material ya teman-teman semua. Pengen mobil ya bisa pengen mobil, sebutkan spesifik yang teman-teman inginkan. Pengen rumah begitu juga, pengen motor, pengen jodoh, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa visualisasikan, imajinasikan, pikirkan, katakan, dan lakukan hal-hal positif. Dan jangan, kembali lagi ya, jangan sampai melakukan atau berkata atau memikirkan hal yang sebaliknya. Oke, mungkin sekian dulu ngobrol kali ini. Jangan lupa untuk di like dan di share. Kalau ada pertanyaan silahkan aja komen di kolom komentar. Nantinya kalau saya bisa jawab maka saya akan jawab. Dan di part 4 nanti saya belum tahu ya apa yang akan saya bicarakan nantinya. Oke, saya rasa cukup. Semoga ini membantu. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.